Satu hari lagi ya, kita akan meninggalkan tahun 2021. Pasti semua kita itu berharap tahun 2022 jauh lebih baik daripada tahun 2021. Saudara, beberapa saat yang lalu saya mendengarkan satu hamba Tuhan bercerita mengenai tahun 2022. Dan tidak kebetulan beberapa hamba Tuhan belakangan ini saya menangkap dari mereka, mereka mendapatkan satu message yang hampir mirip semuanya, yang intinya mereka memberikan sebuah pesan untuk tahun 2022 akan menjadi sesuatu tahun yang lebih dahsyat. Namun ada satu hamba Tuhan ini beberapa saat yang lalu saya mendengarkan dia punya message, bukan ilmu cocoklogi, tapi saya sempat membandingkan dengan message-message yang lain dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia berkata begini, saudara, tahun 2022, iya saya percaya ini mungkin beberapa orang berkata ini si ilmu cocoklogi. Tetapi saya mengambil arti positifnya ya. Nah, dia berkata begini saudara, tahun 2022 itu kalau dilihat dari huruf Ibrani, angka 20 itu berbicara tentang angka 20 di dalam huruf Ibrani itu adalah open hand. Open hand. Jadi tangan yang terbuka. Sedangkan angka 22 itu kalau dilihat dari tulisan Ibrani itu berarti chaos. Nah, lalu dia tuh sempat berkata begini bahwa apa arti open hand itu? Open hand itu mempunyai arti provision, penyediaan, blessing. Tangan Tuhan nih, seperti tangan Tuhan yang terbuka itu blessing yang abundantly. Terus kemudian kalau digabungkan 2022 kalau dirumuskan adalah begini. Penyediaan Tuhan di tengah chaos. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah chaos. Provision abundantly in the midst of chaos. Beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya pernah share di BMC bahwa yang saya dapat secara pribadi tahun 2022 adalah tahun seperti memasuki perjalanan di padang gurun. Saya masih ingat itu bahwa saya menerangkan kepada saudara di BMC padang gurun itu seperti apa. Banyak ranjau-ranjau yang tidak terlihat. Kita mungkin akan melihat ketemu dengan ular beludak dan sebagainya. Tetapi yang amazing di padang gurun itu justru banyak demonstrasi mujizat Tuhan. Banyak demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan. Di padang gurun itulah betapa banyak orang Israel itu sampai dituliskan kasut mereka tidak pernah rusak. Pakaian yang mereka kenakan pun tidak pernah rusak. Padahal itu tidak masuk akal. Di tengah padang gurun yang sangat ekstrim cuacanya selama 40 tahun. Di padang gurun itu juga kita bisa melihat bahwa banyak story di perjanjian lama, terutama di kitab Keluaran maupun ulangan perjalanan orang Israel di padang gurun, kita bisa menyaksikan bahwa hanya satu kali saja diceritakan bahwa mereka mengalami digigit oleh ular beludak. Padahal padang gurun itu adalah rumahnya ular beludak. Saya pernah sharing ular beludak itu sulit untuk diidentifikasi karena mereka suka sekali bersembunyi di bawah pasir. Dan ketika malam hari, ketika cuaca sedang dingin, mereka baru keluar. Dan ketika siang, mereka akan bersembunyi di bawah pasir. Nah, yang mengerikan bahwa ketika malam mereka keluar, itu di padang gurun itu gelap sekali, tetapi kita bisa tahu dari kisah perjanjian lama bahwa selama 40 tahun orang Israel itu di bawah perlindungan dan di bawah tuntunan tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika tiang api menjagai mereka pada waktu malam, bukan hanya memberikan penerangan tetapi sekaligus untuk mengusir ular. Sehingga ular-ular itu tidak akan mendekat kepada orang Israel. Jadi sebetulnya
selama orang Israel melakukan perjalanan di tengah chaos sebetulnya, saya bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Belum lagi kita mendengar cerita bagaimana Tuhan itu menyediakan makanan buat mereka, mana, dan ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan tinggal bergerak ke satu arah, dibalikkan Tuhan sekonyong-konyong dengan mendadak, dibalikkan sehingga membuat burung-burung puyuh itu dipaksa terbalik, seperti didorong terbalik, dan mengakibatkan burung-burung puyuh itu berjatuhan banyak sekali di perkemahan orang Israel, yang membuat orang Israel itu hujan burung puyuh, panenan burung puyuh. Itu cara-cara supranatural bagaimana Tuhan itu bisa memberikan penyediaan. Sekalipun angin misalnya bertiup ke arah utara, Tuhan bisa membalikkan arah angin, memaksa dengan paksa. Nah, zaman ceritanya itu memaksa sehingga burung puyuh itu berjatuhan di perkemahan orang Israel. Saudara, kalau kita mengamati cerita itu lebih jeli, sebetulnya di padang gurun apa cuman orang Israel saja yang membuat perkemahan? Tidak, Bapak Ibu. Di Bilangan 21 itu ada diceritakan bahwa ketika mereka sampai di daerah Edom, itu masih merupakan padang gurun. Jadi Edom, bangsa Edom itu juga bangsa yang tinggal di padang gurun, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa kalau kita membaca cerita bagaimana Tuhan itu membalikkan arah angin sehingga burung puyuh itu berjatuhan di perkemahan orang Israel, sangat 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 menariknya adalah begini, burung puyuhnya cuma jatuh di perkemahan orang Israel, tidak jatuh di perkemahan yang lain-lain. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang eksklusif, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca kisah padang gurun itu amazing, begitu banyak demonstrasi keajaiban Tuhan. Saya percaya bahwa tahun 2022 itu akan menjadi tahun yang luar biasa bagus, tahun yang luar biasa baik. Di tengah chaos saya melihat seperti memang perjalanan kita seperti padang gurun yang kita tuh enggak tahu ranjau-ranjau apa yang kita hadapin. Tiba-tiba kita pikir dengan adanya vaksin sudah membaik, tiba-tiba berubah lagi. Tiba-tiba kita pikir sudah lockdown selesai, tiba-tiba dalam waktu beberapa minggu berubah lagi peraturan government, berubah lagi polisinya. Tiba-tiba muncul kebijaksanaan yang baru. Saya cuma mau katakan begini, itu seperti perjalanan padang gurun. Ilustrasi saya seperti perjalanan jet coaster ya. Kita nggak tahu tiba-tiba jedek seperti gitu. Tiba-tiba Tuhan seperti yang mengemudikan kendaraan itu tiba-tiba banting setir, kita kaget, kita loh kok kayak seperti ini. Tetapi saya pernah sharing bahwa Tuhan itu walaupun banting setir tiba-tiba selalu ada pemeliharaan dan perlindungan eksklusif buat anak-anaknya. Jadi kalaupun dia banting setir, itu dia bukan Tuhan itu tanpa perhitungan. Jadi walaupun kita mungkin sedang lagi minum di tengah kita kendaraan, jalan, kita lagi minum, tiba-tiba Tuhan itu banting setir, minuman kita tumpah, tetapi itu tidak akan sampai mencelakakan kita. Artinya Tuhan itu still in control dalam apapun yang akan terjadi tahun 2022. Nah, yang amazing tuh begini, bahwa sekalipun sistem dunia itu berbicara seperti apa, Tuhan katakan mengenai perjalanan di padang gurun bahwa God is still control above all system. Kalaupun tahun 2022 keadaan masih akan seperti ini, kita up down, lockdown, buka, lockdown lagi, buka lagi, normal, COVID lagi, seperti normal, zero, muncul lagi. Kita seperti orang yang di PHP terus ya, tapi saya mau bilang sama Bapak, Ibu, Saudara semuanya bahwa sistem dunia mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya mungkin ekonomi belum bisa sembuh total. Keadaan ekonomi masih juga mengalami struggle. Tapi saya mau katakan begini, perjalanan di padang gurun itu amazing-nya itu begini, bahwa kalaupun kita akan mengalami
perjalanan padang gurun sistem ekonomi lagi struggle, dengarkan baik-baik. Kalaupun sistem ekonomi sedang krisis, mau krismon kayak, mau lesu kayak, Tuhan itu bisa mengirimkan burung puyuh di perkemahan orang Israel, padahal arah angin ke utara Tuhan bisa membalikkan ke selatan untuk kita. Itu yang saya bilang, kita hidup di dunia, tetapi kita not bound by the system of this world, because we are bound by the system of the kingdom of heaven. Kita tidak diikat oleh hukum dunia. Kita memang tinggal di atas dunia, tetapi kita anak-anak kerajaan. Kita bukan terkontrol dan diikat oleh hukum dunia. Because Tuhan katakan kita dipindahkan dari kerajaan dunia kepada kerajaan surga. Itu bukan berbicara tentang menghidupi firman saja, itu bukan berbicara tentang bagaimana hidup dalam kebenaran, tapi itu juga termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah blessing, masalah pekerjaan. Kita tidak diikat, tidak ditaklukkan oleh hukum dunia. Kita ikut kepada hukum kerajaan surga. Dan hukum kerajaan surga tidak pernah ada krismon. Amin. Di kerajaan surga Anda tidak akan temukan yang namanya krismon. Di kerajaan surga Anda tidak akan menemukan yang inflasi, devaluasi, whatever istilahnya. Itulah perjalanan padang gurun yang akan terjadi tahun 2022. Dan selama 2 tahun ini saya melihat bahwa memang kita ada in the dark place. Saya katakan bahwa tahun 2021 dari tahun 2020, 2 tahun ini betul-betul seperti tahun in the dark place, ya, tahun di mana kita itu mengalami tempat yang tidak enak, banyak hal-hal yang di luar harapan, semua mimpi bubar, semua perencanaan berantakan. Tetapi saya mau mengajak pada kesempatan hari ini untuk kita itu melihat, karena seringkali kita harapan kita tuh gini, pasti itu tidak salah bahwa tahun 2022 akan jauh lebih baik. Tetapi saya berharap kita meninggalkan tahun 2021 sekarang ini sudah dengan optimisme, dengan iman. Dengan iman apa? Dengan iman begini, dengarkan baik-baik. This is the message that I receive. Something good is coming from this. Something good is coming from 2021. Okay, so 2022, we will just have to receive it. Something good is coming from 2021. Walaupun 2021 is not the good year for us. Bukan tahun terbaik. Tetapi saya mau 1 hari sebelum kita betul-betul meninggalkan tahun ini, kita kan sudah punya mental yang berkata something good is coming from 2021. So getting into 2022, I will just have receive it. I will just have receive it. Aku akan telah menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kita akan melihat, saya berdoa mental kita pada hari ini adalah something good akan datang. Something good bukan akan datang, something good sedang berjalan dari 2021 ini. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu. Tuhan berkata begini, selama ini tanpa sadar kita tuh berkata gini, oke deh, tahun 2021 tahun yang susah. Oke, saya berharap tahun 2022 akan jauh lebih baik. Saya berharap akan banyak mujizat tahun 2022. Saya berharap the new year, saya akan melihat jalan baru terbuka. Saya berdoa bukan itu mental kita, tapi saya berdoa hari ini juga mental kita adalah begini, sesuatu yang bagus sekali sedang terjadi tahun 2021. Sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus sekali keluar dari tahun 2021 dan kita bawa semakin besar di tahun 2022.
Amin. Mari saya ajak kita melihat Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Saudara, seperti saya bilang bahwa tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang tidak kita harapkan. It's not the best year that we have expected. Bukan tahun terbaik seperti yang kita bayangkan. 2 tahun ini. Kita datang kepada tempat kepada keadaan yang kita tidak suka. Kita tidak pernah expect keadaannya akan seperti ini 2 tahun ini. It's like a dark place. Seperti tempat yang gelap yang kita udah datengin 2 tahun ini. Tapi saya mau kita punya optimis yang lain hari ini. Kita lihat yuk. Ada 3 tempat yang kita miss di kisah kelahiran Yesus. Di perjanjian baru di Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 3 orang Majus datang ke Yerusalem. Perhatikan. Oke. Tempat yang pertama adalah Bethlehem. Karena Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem lokasinya sekitar 5 mil dari Yerusalem. Oke, 5 mil dari Yerusalem. Saudara, orang Majus adalah orang yang pintar. Mereka disebutkan sebagai the wise men. Orang yang sangat bijak. Mereka bukan hanya kaya, mereka bukan hanya punya power, tetapi mereka adalah orang-orang yang very smart. Bukan smart secara education saja, bukan smart secara knowledge, tapi mereka betul-betul seperti memiliki discerning spirit, roh yang bisa membedakan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi mereka bukan orang main-main. Tetapi perhatikan, mereka tahu ada kabar, mereka tahu, mereka dapat insight, mereka dapat pewahyuan, mereka dapat insting, apapun itu namanya, bahwa juru selamat itu akan datang. Nah, perhatikan, ketika mereka mendapatkan itu, mereka expect this will be the good news. Berita tentang juru selamat akan datang merupakan kabar baik. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kenapa mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat ibadah. Yerusalem tempat bait Allah. Yerusalem adalah center of everything. Yerusalem adalah kota Tuhan. Yerusalem adalah kota yang diberkati. Mereka berpikir bahwa juru selamat pasti akan hadir di Yerusalem. Mereka berpikir bahwa juru selamat dunia itu tidak mungkin di Bethlehem. Bahkan kata Bethlehem pun tidak pernah muncul di pikiran mereka. Karena mereka berpikir juru selamat itu cocoknya lahirnya di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota Tuhan. Perhatikan, 2 tahun ini sama seperti orang Majus, walaupun kita bukan orang wise. Kita selalu berpikir bahwa tahun depan akan menjadi bagus. Kita mengekspek, kita berharap hal-hal ajaib akan terjadi di hidup kita. Kita expect kita akan punya dream tercapai dan sebagainya. Saya bilang itu harus, dan itu sama sekali tidak salah. Tetapi saudara, seringkali apa yang kita expect itu terjadi berbeda dengan apa yang kenyataan yang kita terima di depan. Sama seperti orang-orang Majus. Mereka berharapnya Yerusalem. Tidak pernah muncul di otak mereka bahwa juru selamat itu di Bethlehem. 2 tahun ini tidak pernah muncul di pikiran kita bahwa kita akan masuk
ke kondisi seperti ini. Dark places, COVID. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan 2 tahun kita akan mengalami dalam sejarah hidup kita kayak gini? Nanti mungkin kita akan cerita sama anak cucu kita. Mungkin bahkan cicit ya. Karena cucu kita mungkin sempat ngalamin, tapi cicit. Mungkin kita akan cerita ke mereka, kamu tahu nggak? Ada masa di mana kita tuh ngalamin seperti ini. Nggak pernah terfikir dalam bayangan saya. Bayangan saya adalah Yerusalem. Bayangan saya adalah tahun 2022. Wah, saya akan melihat mujizat begini, begini, begini. Itu harus. Tetapi saya mau mempersiapkan saudara dan saya semuanya untuk sebelum masuk 2022 dengan ekspektasi seperti itu, kita juga menyiapkan dengan mental yang lain. Perhatikan, mereka expect. Itu yang pertama. Kita lihat Matius pasal 2 ayat yang ke-15. Kita lihat dari ayat 15 ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ini keluarga kudus, kita tahu ceritanya, saya nggak perlu ulang. Mereka lari menyingkir ke Mesir. Dan mereka tinggal di Mesir selama beberapa tahun. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Tempat yang kedua adalah Mesir. Oke ya. Tempat yang kedua adalah Mesir. Sebelum saya lebih jauh, tempat yang ketiga, kita lihat ayat 23. Tempat yang ketiga adalah ayat 23 dari pasal 2. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, 3 tempat yang kita tidak pernah expose untuk di-compare, yang merupakan 3 tempat penting dalam sejarah kelahiran Yesus, dalam sejarah kehidupan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus sempat mengalami masa-masa toddler di Mesir. Dan Yesus dibesarkan di Nazaret. 3 tempat. Yesus lahir di Bethlehem, masa kecil Yesus di Mesir, dan Yesus dibesarkan di Nazaret. Seperti saya bilang, tidak pernah kita mengekspek orang Majus, juru selamat itu datang di Bethlehem. Mereka berpikir itu harusnya Yerusalem. Bethlehem itu kota yang terlalu kecil. Bahkan di GPS itu tidak muncul. Bethlehem itu terlalu kurang populer. Terlalu small untuk menampung dan menyambut kelahiran juru selamat dunia. Cocoknya tuh Yerusalem. Tetapi ternyata Yesus lahir di situ. Nah, kita lihat tentang Mesir, saudara. Mesir, orang kalau mendengar, kita kalau belajar tentang Alkitab mengenai Mesir, Mesir itu selalu gambaran tentang tempat yang evil, yang jahat. Kalau kita dengar kata Mesir, maka yang kita ingat adalah 400 tahun perbudakan orang Israel. Betul, saudara? Mesir itu tempat perbudakan. Mesir itu tempat banyak klenik, penyembahan berhala. Kita tahu tentang dewa kematian, Osiris, dan sebagainya. Mesir itu tempat yang scary, yang menakutkan. Mesir itu adalah tempat adultery, penyembahan berhala juga, dan perzinahan. Tidak ada sesuatu yang bagus yang kita bayangkan tentang Mesir.
Semua memori yang jelek itu yang dihasilkan dari Mesir. Betul Bapak Ibu? Bagi orang Israel sendiri, memori tentang Mesir bukan memori yang manis, memori yang buruk, saudara. Tetapi Alkitab justru luar biasanya begini. Dari Mesir, kupanggil anakku. Wow. Bapa memanggil Yesus dari Mesir. Dari tempat yang evil, dari tempat yang gelap, dari tempat yang kurang punya reputasi bagus. Perhatikan Bapak Ibu. Ini Mesir. Bagaimana dengan Nazaret? Saudara Maria berasal dari Nazaret. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Anda akan dibawa ke Nazaret, ke rumah Maria. Saudara, Anda tahu bahwa pada perjanjian lama dalam zaman dulu, sebetulnya Nazaret itu merupakan tempat yang kurang bagus reputasinya. Saya pernah sharing mengenai Nazaret bahwa setiap kali orang-orang Romawi, tentara-tentara, kalau mereka berliburnya ke Nazaret. Ada apakah di Nazaret, Bapak Ibu? Dapat perempuan. Cari perempuan. Nah, tentara Romawi, itu kalau mereka berlibur ke Nazaret. Makanya Anda bayangkan ketika Maria pada umur 15 tahun didatangi malaikat dan malaikat berkata kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Anda bisa bayangkan pressure yang dihadapi oleh Maria. Maria datang dari Nazaret. Siapakah yang bisa percaya bahwa dia lahir oleh Roh Kudus? Gosip akan bermunculan bahwa dia lahir, dia punya anak dengan tentara Romawi. Cap perempuan nakal sangat mungkin diterima oleh Maria. Makanya, saudara, kenapa Nazaret bukan tempat yang bagus reputasinya? Kita lihat Yohanes pasal 1. Kita bisa baca di sini Yohanes pasal 1, ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan ayat 46. Ayat 46 kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berarti reputasi kota ini, daerah ini sudah buruk di mata orang. Perhatikan, Yesus lahir di Bethlehem, daerah kecil yang tidak masuk hitungan. Yesus dipanggil dari Mesir, kota yang gelap, kota yang punya reputasi buruk. Dan luar biasanya, Yesus dibesarkan dari Nazaret. Wow. Semua adalah tempat-tempat yang tidak diharapkan. Semua adalah tempat-tempat yang buruk. Saya mau ajak saudara, saya berdoa supaya mata kita terbuka pada hari ini. 2020 dan 2021 is unexpected year. Setuju Bapak Ibu? Tahun banyak struggle, tahun yang serem, tahun banyak air mata. Berapa banyak dari kenalan-kenalan kita 2 tahun ini kehilangan anggota keluarga mereka. Berapa banyak anggota-anggota keluarga kita ini kehilangan entah orang tua atau sanak saudara mereka. Bahkan tidak sedikit dari kita juga yang kehilangan rekan-rekan pelayanan kita. 2 tahun ini. Di usia mereka yang boleh dibilang masih belum tua. Ini merupakan 2 tahun yang tidak diharapkan Bapak Ibu.
Tapi saya mau kita meninggalkan tahun 2021 bukan cuma dengan ekspektasi, oke, mudah-mudahan 2022 ada mujizat, mudah-mudahan 2022 ada keajaiban. Saya nggak mau kita memodali hanya sedangkal itu. Saya mau kita memodali bisa melihat pewahyuan yang tersingkap di sini. Perhatikan, kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Kenapa bukan di Yerusalem? Kita tahu ceritanya karena di Yerusalem, saudara. Herodes mau bunuh Yesus. Herodes mau bunuh semua anak-anak yang dia curigai sebagai juru selamat. Yesus harus lahir di Bethlehem karena Bapa sedang menjagai dan melindungi Yesus dari tangan Herodes dan antek-anteknya. Bethlehem 5 mil dari Yerusalem. Bukan tempat yang jarak yang pendek, apalagi kalau ditempuh jalan kaki. Keluarga kudus Maria dan Yosef tidak pernah ingin ke Bethlehem. Mereka tidak pernah mau ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem bukan karena di Bethlehem ada hotel yang bagus. Mereka ke Bethlehem bukan karena di Bethlehem ada rumah sakit yang paling hebat untuk melahirkan. Mereka ke Bethlehem bukan karena banyak sanak keluarga yang bisa bantu mereka. Mereka ke Bethlehem bukan karena kondisi yang bagus. Mereka ke Bethlehem karena terpaksa gara-gara Kaisar Agustus mengambil keputusan untuk membuat sensus. Kenapa Kaisar Agustus membuat sensus dadaan? Sebetulnya sederhana, untuk meningkatkan pajak. Mereka ke Bethlehem karena peraturan government yang sedemikian, yang memaksa mereka harus datang ke Bethlehem. Mereka mengalami serangkaian kondisi yang tidak mudah, tidak menemukan tempat penginapan. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka terpaksa karena peraturan pemerintah. Tapi percayakah saudara, bahwa peraturan pemerintah pun Tuhan izinkan karena Tuhan sedang planning sesuatu. Amin. Mau peraturan pemerintah untuk lockdown maupun peraturan pemerintah untuk memaksa untuk vaksin, whatever, dan sebagainya. Percayakah Anda bahwa pemerintah pun tetap ada di bawah kendali Tuhan? Amin. Mereka dipaksa ke Bethlehem. Saudara dan saya dipaksa dalam kondisi seperti ini. Bukan kita mau. Ingat, tetapi ketika mereka dipaksa ke Bethlehem, sedang menjagai, Yesus dibinasakan oleh Herodes. Saya tidak bisa bilang sama keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID. Apa something good yang coming dari itu? Saya cuma mau mengajak kita melihat dengan pola pikir yang lain. Karena kita juga tidak bisa melihat itu kan selama ini. Orang Majus juga tidak bisa melihat bahwa Bethlehem itu it's a good place yang dipilih Bapa untuk mengutus Yesus ke bumi. Mesir seperti yang saya bilang tempat yang buruk kan. Tapi mari saya ajak lihat Keluaran 12 ayat 36. Keluaran 12 ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dalam bahasa lain, mereka itu mengalahkan orang Mesir. Perhatikan, Mesir yang kita bilang tempat perbudakan, tempat banyak perzinahan, tempat banyak penyembahan berhala, tempat yang bobrok lah, tempat yang bukan image bagus lah. Tetapi orang Israel itu justru kaya dari Mesir. Dengarkan baik-baik. Mereka keluar dari Mesir, jangan Anda gambarkan. Saudara, ada sebuah film lama sekali tentang Exodus.
Jadi dalam film ini dikasih lihat orang-orang Mesir yang keluar, orang Israel yang keluar dari Mesir itu lelah, bongkok, tua, ada yang bawa tongkat, terus kemudian bajunya compang-camping karena baju apa ini, bajunya budak. Itu ada film tentang kitab Exodus zaman dulu, itu gambarannya salah Bapak Ibu. Gambaran yang benar, orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab itu menuliskan mereka semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Wow, mereka semuanya sehat. Kondisinya tuh jadi salah kalau digambarkan yang tua, bongkok, pakaiannya compang-camping. Itu ngaco loh itu. Penuh penderitaan, kayak keluar dari, karena perbudakan, jadi bajunya digambarkan compang-camping. Salah total. Bapak Ibu lihat ayat 36, mereka keluar dari Mesir tuh kayak raya abundantly. Dengarkan, saya mau kita bisa melihat ini, bahwa 2 tahun ini kita seperti ada di Mesir, tetapi dengarkan baik-baik. Dari Mesir, aku memanggil anakku. Dari Mesir, juru selamat itu dipanggil. Dari Mesir, saudara dan saya keluar, seperti Keluaran 12 ayat 36. Something good is coming from Egypt. Something good is coming from this year. Something good is coming from this year. Dan kita akan masuk seperti orang Israel yang keluar dari Mesir bukan dalam kondisi bongkok-bongkok, bukan dalam kondisi pakaian compang-camping. Kita keluar dari Mesir. Yes, kita masuk 2022. Kita dalam kondisi sehat. Kita dalam kondisi diberkati berlimpah-limpah. Kita bawa banyak blessing Tuhan. Bukan 2022-nya. Sekarang kita sudah bawa saat ini juga. Amin. Anda bisa lihat ini. Saya enggak mau kita tuh salah kaprah menunggu mujizatnya 2022. Bulan apa Burut? Enggak tahu, hoki-hokian. Kalau hoki ya awal tahun sudah dapat. Kalau kurang hoki pertengahan tahun. Paling enggak hoki Desember tahun depan. Aduh, cilaka. Saya nggak mau kita punya mental seperti itu. Mari kita punya iman. Something good sudah kita pegang sekarang. Kita bawa keluar dari Mesir 2021 ini. Amin. Kita akan masuk 2022. Open hand abundantly in the midst of chaos. Apa yang akan terjadi di tahun depan itu nggak akan ngaruh ke kita. Karena apa? Kita udah bawa banyak perbekalan. Amin, saudara. Kita udah bawa banyak perbekalan. Dan lihat bagaimana Nazaret. Bagaimana dengan Nazaret. Saudara, bukankah seperti saya bilang, tempat yang kurang punya reputasi bagus. Tapi Yesus justru dibesarkan di Nazaret. Yesus bertumbuh di Nazaret. Yesus growing. Anda tahu bagaimana Yesus growing? Alkitab mengatakan begini. Anak itu bertumbuh makin lama, makin disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Di mana? Di Nazaret, kota perzinahan. Kota yang dikenal sebagai kota kurang bagus. Saya nggak tahu kalau di New York, tapi mungkin kalau di Belanda itu namanya red light. Ya, kalau Jawa Timur dulu, sekarang udah enggak. Dulu terkenalnya kalau seringkali bawa cewek nakal tuh ke Tretes. Dulu. Kalau daerah Surabaya ada yang Doli. Ya kan? Something good datang dari Nazaret. Yesus makin disukai Tuhan, makin disukai oleh manusia. Saya berdoa meninggalkan tahun 2021 dari tempat yang gelap. Kita makin menerima favor Tuhan, disukai Tuhan, menerima favor dari manusia. Kita berjalan makin hari, makin kuat, makin diberkati, makin menang, makin luar biasa.
Jangan tunggu dengan ekspektasi mudah-mudahan 2022 something good will be coming. No, something good sudah kita pegang di tangan from the dark places selama 2 tahun ini. Dari Bethlehem, dari Nazaret, dari Mesir. Saya mau kita percaya saat ini juga dengan iman. Katakan pada diri kita masing-masing, mari sama-sama katakan, something good is coming from this year. Something good is coming from this year. Not next year, this year. It's already in my hand. Something good is coming from this year. Amin. Bapak Ibu, kadang kita pikir tempat itu jelek. Tapi sesuatu bagus sedang kita terima. Amin. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa tempat yang bagus, better place is a better future. Tidak. Di kamus Tuhan tidak demikian. Tidak berarti sesuatu yang besar pasti lebih bagus. Seringkali kita meremehkan sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kecil, justru akan mendatangkan something greater, sesuatu yang sangat besar. Di grafik kita mungkin melihat angka finansial penurunan. Anda jangan pernah memandang dengan cara salah. Lihat baik-baik. Bethlehem, Mesir, Nazaret. Tempat yang tidak pernah diharapkan. Tetapi sesuatu yang dahsyat keluar dari tempat yang tidak diharapkan. Amin Bapak Ibu. Kita hadapin tahun 2022 dengan optimis. Satu hari lagi. Bagi teman-teman di Amerika, Anda masih punya satu hari lagi untuk membenahi mental kita. Don't wait until next year. Something good is coming from this year. Something good is coming from this year. Kalau kita bisa melihat ini, kita akan punya iman lebih kuat. Dan ketika iman kita lebih kuat, 2022 sungguh akan makin lebih menggila. Open hand in the midst of chaos. Tangan terbuka secara berlimpah-limpah. Dijelaskan bahwa setiap kali kata open hand muncul, tangan Tuhan terbuka, itu selalu berbicara tentang Tuhan memberi generously, dengan sangat bermurah hati. Amin. Sangat bermurah hati. Jangan keluar dari Mesir dengan membungkuk, dengan pakaian compang-camping. That's not the view. Bukan itu gambaran yang sebenarnya. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kaya, mereka kuat, mereka sehat. Amin. Dan saya sudah memperlengkapi saudara beberapa waktu yang lalu. Jangan isi tahun 2022 dengan failure yang dilakukan oleh orang Israel. Bahwa mereka banyak ngomel, banyak berontak. Mereka lupa treasure yang mereka sudah bawa dari Mesir. If God can provide them with so much treasure, so easy for God to provide them with food. Amin. Saya mau kita jadi orang-orang Kristen yang kuat. Katakan sama-sama, something good is coming from this year already. Something good is coming from this year already. Something good is coming from this year already. Something good is coming from this year already, and it's already in my hand. It's already in my hand. Sudah di tangan saya.
Terima dengan percaya Bapak Ibu. Tinggalkan satu hari ini, siapkan mental saudara. Ingat, Anda berjalan keluar dari Mesir. Anda berjalan keluar dari Mesir, membawa banyak yang bagus. Bethlehem, Juru Selamat, Nazaret, makin lama makin disukai oleh Tuhan dan manusia. Kita masuk tahun 2022, sudah menang. Amin. Belum masuk 2022, tapi kita udah menang sebetulnya. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat ini Tuhan kami percaya. Kami percaya Tuhan. Bukan menunggu tahun 2022. Tapi saat ini juga sesuatu yang luar biasa sudah ada di tangan kami. Sudah ada di tangan kami. Hanya karena kami melihat grafik sedang turun. Bukan berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tetapi kami melihat sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dan sudah terjadi di tangan kami. Terima kasih Bapak. Biar message ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Meteraikanlah Tuhan firman menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di BMC New York. Sehingga mereka masuk 2022. Mereka bukan berharap pertengahan tahun, awal tahun, tapi sekarang kami semua sudah mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, blessing-Mu yang berlimpah-limpah-limpah. Your open hand generously provide for them, Lord, abundantly, Lord. In Jesus' name. Thank you so much, Father. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, amin, amin, amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya percaya kita tangkap akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut untuk menghadapi tahun 2022. Sebab something good is coming from this year already and already in our hand. Amin. Jadi semuanya sudah ada di tangan kita. Kalau hari ini kita belum menikmatinya, percayalah sebentar lagi kita akan menikmatinya dan terjadilah seperti apa yang kita imani. Yang percaya angkat jempolnya ke depan. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita akan akhiri Worship from Home untuk edisi terakhir tahun 2021, sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ruth mungkin mendoakan untuk kami-kami yang ada di ruangan Zoom ini. Silakan Ibu Ruth. Nanti sekalian mengakhiri atau gimana, Pak Ya, Yungki? silakan Bu sekalian mengakhirinya. Ya. Oh, oke. Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur. Kami terima dengan percaya. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan. Tepung di dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Tepung di dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang.
di tengah chaos, di tengah perjalanan padang gurun yang tidak menentu, uncertainty. Lihat, Tuhan memberikan perlindungan tiang awan, tiang api 24 jam. Bagi siapa? Bagi engkau dan saya yang tetap setia berharap kepadanya, yang terus-menerus menghampiri dan mengasihi Dia. Kepada kitalah, maka Mesir itu akan berubah menjadi kemuliaan. Bethlehem dan Nazaret akan menjadi tempat kehormatan. Keluar 2021, engkau akan menjadi orang-orang yang diangkat di tempat kehormatan, di tempat kemuliaan. Pak Stephen dan Olivia, Tuhan kuat sekali berbicara untuk Anda. Something good is already in your hand. God see your heart. Tuhan melihat hati kalian. How you fear God. How you love God. Dengar. Saya melihat open hand. Generously. Upon you. Kau akan lihat keajaiban burung puyuh akan terjadi pada rumahmu. Keajaiban burung puyuh akan terjadi di rumahmu, di keluargamu. Jangan melihat karena di Mesir, di Bethlehem, penuh penderitaan. Jangan melihat itu. Jangan melihat karena di Mesir ada perbudakan kemarin-kemarin. Saya menyimpulkan bahwa ketika tempat ini adalah tempat di mana Tuhan merilis favor-Nya secara generously. Dan saya melihat open hand atas kalian. Lalu saya melihat penglihatan minyak dari tangan ngucur deras. Generously. Generously. Itu yang terjadi. Terima. I don't know what He's going to do in your life. I have no idea. He always makes surprises. We can never predict what He's thinking about, but He's always surprising. And He will do again in your life. Abundantly, generously. Terima dengan percaya. Terima dengan iman. Terima Pak Stephen dan Olivia. Terima. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Thank you Jesus. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. For you, Daniel, God will open doors. Saya cuma melihat tulisan open doors. Open doors for Daniel. Open doors. Open doors. Terima. Dengan percaya. Saya nggak tahu open doors apa. Ingat, engkau hidup di dunia. But you are not bound by the system of the world. Because you have been moved to the kingdom of heaven. To the kingdom of Heavenly Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. PMC New York, tangkap. PMC New York, tangkap. Berbahaya kalau kita berpikir dengan cara yang salah. Karena kalau kita berpikir dengan cara yang salah, itu iman
engkau dan saya sedang memberikan makan kepada iblis untuk membuat itu makin terjadi. Mesir yang kau alami selama ini, Bethlehem yang kau alami dengan banyak penolakan, Nazaret yang kau alami dengan banyak gosipan dan kasak kusuk di belakang. Lihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang membawa sesuatu yang bagus, luar biasa ke tangan kalian. PMC New York, persiapkan dirimu. Tuhan akan membawakan kepercayaan baru dalam pelayanan. I don't know what kind of ministry you are going to do in the coming years. But you're going to be moved to the next level of ministry, to the next level of the kind of ministry that you're going to reach. Aku nggak tahu Tuhan mau buat apa. Tetapi aku juga melihat begini, bahwa you will reach out more than you plan. Lebih dari apa yang kau rencanakan dan kau targetkan. Engkau akan reach out more. Engkau akan reach out more. Dan BMC, Tuhan akan menambahkan engkau. Menambahkan. Saya nggak tahu nambah apa. Menambahkan engkau. God will increase you. Terima dengan iman. Terima dengan percaya. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih. Pak Wempi, something from powerful place. Something from powerful position coming to you. I don't know what it means. Sesuatu dari seseorang yang punya jabatan, punya power, punya pengaruh. I don't know what it is. It's coming to you. Datang kepadamu. Are you ready untuk menerima kepercayaan dari Tuhan? Melekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, semuanya tidak akan pernah berhasil. Semuanya akan sia-sia. Terima dengan iman. Terima dengan percaya. Thank you. Thank you. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, angkat tangan. Kita sama-sama. Bapak, aku mengucap syukur di akhir tahun 2021. And I want to declare with all your people here, with all your children, something good is coming from this year. And it's already in our hand. Terima kasih for the good things that you have provided for us. Terima kasih untuk hal yang bagus yang Tuhan sedang kasih di tangan kami. Sekarang ini juga. Something good is coming from this year. For our family, for our work, for our job, for our finance, for our health, for everything, Lord. Terima kasih, Bapak. Aku memintakan berkat. Berkat yang terbaik. Berkat berlimpah-limpah. The generous provision from the open hand of the Lord Jesus Christ will be abundantly poured out upon us right now. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat terbaik dari surga, dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berlimpah-limpah atas kita semuanya, mulai sekarang, masuk 2022, dengan berlimpah dalam favor Tuhan, makin lama makin disukai Tuhan, makin lama makin disukai oleh manusia, sehingga kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan, makin lama makin kuat, makin lama makin berkembang, makin lama makin diberkati, mulai saat ini, dan sampai selama-lamanya. Terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima dengan iman katakan, Amin.
Amen.